Oke, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Sudah cukup lama sejak terakhir saya upload satu video. Jadi hari ini saya akan mengupload satu video lainnya. Request dari salah satu kliennya WSJ yang pengen ngelihat dokumentasi dari si BMC SLR2, BMC Time Machine SLR2. Sepeda ini cukup impresif karena dia bobotnya cuma 6,6 kg, 665 kg. Jadi 6,65 kg sangat ringan, dengan sentuhan warna yang saya nggak tahu, tapi ada banyak sepeda warna merah pasan ini di toko. Treknya merah, Giant di sana juga merah. Jadi ini menarik buat para penggemar warna merah. Nah, BMC Time Machine SLR02 ini produksi tahun 2019, tapi sepedanya ini dibeli tahun 2020. Pembeliannya dilakukan di Technobike Jakarta. Lama dipakai di Jakarta cuma di dalam rumah, di dalam indoor cycling di mesin trainer aja. Lalu sama ownernya dititip jualkan di warung sepeda. Dikirim ke warung sepeda sudah beberapa saat lalu. Saya sempat tes beberapa kali test ride dan hasilnya sangat impresif. Sepeda ini sangat enak pas buat datar, tapi juga karena dia ringan, itu sangat membantu ketika kita climbing. Nah, dengan budget yang gak terlalu mahal, awalnya sepeda ini dijual seharga 52 juta. Oleh owner mintanya dijual segitu, terus karena mungkin didesak oleh waktu, akhirnya dijual dengan bandrol 47,5 juta. Nah, kayak apa kondisi fisik dari sepeda ini, apakah worth it dengan bandrol harga yang segitu? Mari kita lihat lebih detail. Kita akan lihat di bagian sadelnya dulu. Sadelnya ini adalah bawaan Fizik Antares. Kondisinya oke, gak ada yang lecet atau robek, bekas jatuh dan seterusnya gak ada. Jadi sangat aman. Di bagian belakang sini juga ada emblemnya Fizik, masih ada emblemnya Fizik. Seat post pakai BMC model D-post. Biasanya dia digunakan, atau spesifikasi D-post ini biasanya digunakan untuk endurance riding. Sepeda ini sendiri sih adalah sepeda yang lebih ke aero daripada endurance. Kalau mungkin enduro ya aero enduro lah. Ada tulisan SLR2 kosong di sini, SLR02 atau SLR2. Handlebarnya dia menggunakan integrated handlebar Ueleo. Lebarnya 42 cm center to center. Jadi cukup lebar, cukup nyaman pas dikendarai. Sistem tapernya menggunakan karbon. Jadi ini karbon teman-teman tapernya, makanya dia bobotnya bisa sangat ringan. Kemudian group set yang dipakai, dia pakai Ultegra R8000. Kondisi drifternya mulus, nggak ada bekas jatuh atau lecet. Sebelah kanan, kemudian sebelah kiri juga kondisi drifternya utuh, nggak ada bekas jatuh atau lecet. Jadi sepeda ini sangat terawat. Ada tulisan Ueleo di bagian depan. BMC, kemudian U-brake-nya Ultegra R8000. Crankset yang dipakai juga Ultegra R8000, sama sekali nggak ada lecetnya, jadi sangat proper. FD-nya, to our surprise, ini menggunakan 105. Saya nggak tahu kenapa bisa jadi RD-nya 105 ya. Mungkin ada perubahan yang dilakukan sama si owner nih. Kemudian RD-nya juga menggunakan Shimano Ultegra. Kasetnya menggunakan Shimano. Sprocketnya ukuran 1134 kalau kita lihat dari fisiknya. 1134 dengan rantainya menggunakan Holo Technology. U-brake belakang menggunakan Ultegra juga R8000. Si FD ini meskipun dia pakai Shimano 105, tapi saya sih udah nyoba beberapa kali, saya nggak ngeh. Bahkan saya nggak bisa ngerasain kalau ternyata FD yang saya pakai itu 105, karena saya kira Ultegra shiftingnya nggak ada masalah sih, aman banget.
Itu. Sprocketnya, chainringnya ukuran 3652, semi pro compact, bisa buat ngebut, buat datar juga masih tetap oke. Karena punya chainring 352 di depannya. Oke. Jalur kabel di sini menggunakan 2 jalur kabel di bagian sini untuk shifter FD dan RD. Kemudian jalur rem belakang ada di titik ini. Rem belakangnya ada di titik ini nih. Oh, kurang kelihatan ya. Oke, di bagian ini. Dan kalau mau kita lihat lebih detail, nah bagian ini karena dia sering kegeser ke kanan dan ke kiri, itu ada cat yang sedikit ngelupas di bagian ini. Tapi ini minor banget sih, nggak bakal kelihatan kalau kita nggak perhatikan secara detail di sini. Itu. Lalu kita perhatikan perangkat yang berikutnya dipakai, yang ini juga mengurangi bobot secara sangat signifikan. Nah ini dia. Wheelset yang dipakai di sepeda ini itu sangat impresif. Cosmic Pro Carbon SL. Mavic Cosmic Pro Carbon SL. Spoke Mavic-nya tertulis jenis atau tipe dari wheelset Mavic yang dipakai. Rim brake full karbon, saya udah pakai ini buat climbing juga. Nggak ada masalah sama sekali di pengeremannya, sangat pakem. Ban yang digunakan Continental GP 5000, Continental GP 5000, jadi sangat proper, sangat mendukung akselerasi sepedanya, tapi juga sekaligus dia comfortable pas dapat jalan yang nggak rata. Nah itu keunggulannya kalau kita pakai GP 5000. Kalau kita pakai Grand Sport Race, itu masih terlalu soft, kalau buat nahan speed kurang bagus. Kalau kita pakai Pirelli P Zero misalnya, menurut saya sih dia bannya sangat keras, sedikit kaku, jadi kebanting-banting rasanya kalau pas kita dapat jalan yang kurang rata atau nggak halus. Itu. Oke, kita lihat sekarang di kondisi frame-nya ya. Setelah tadi wheelsetnya udah, depan dan belakang sudah kita previewkan. Kita cek kondisi frame-nya. Framing dari sepeda ini tuh masih sangat halus ya, masih sangat mulus. Di sini ada lapisan pelindung lagi, lapisan pelindung chainstay, ada karbon, lapisan plastik di sini, lalu ada stiker motif karbon di sini yang ditempelin buat pengaman ekstra si frame-nya, karena ini rawan banget ngayun kalau kita di kecepatan tinggi. Jadi ini udah aman bagian ini. Kemudian bodinya nggak ada yang lecet sama sekali. Ini kotor aja nih, kotor, mulus, utuh, nggak ada yang lecet, nggak ada dent, nggak ada penyok dan kawan-kawan. Oke, SLR 02, size nya 51, UCI approved, BMC SLR 02. Fork juga utuh, nggak ada lecet sama sekali, nggak ada dent. Karbon. Ini karbonnya keren banget. Menurut saya sih ini sangat tipis karbonnya. Mungkin sama tipisnya kayak Cannondale Super 6 ya. Dia pas diketok tuh sensasinya kerasa banget kalau karbonnya sangat bagus. Oke. Lalu model catnya itu ada kayak kulit jeruknya. Nah, jadi ini sangat sangat sulit kalau misalnya terjadi lecet dan kemudian di spet misalnya. Itu butuh keahlian sangat tinggi karena dia modelnya ada kembang-kembangan kulit jeruknya. Jadi ini agak sulit untuk dicuri di Space Hiker pun bahkan. Ini juga cuma kotor. Di sisi kanan tadi kita sudah lihat, sekarang kita lihat dari sisi kiri. Si BMC ini sama sekali masih kayak baru ya, jadi nggak ada lecetnya sama sekali di frame, di fork, nggak ada lecetnya. Seat stay, bahkan
Arm crank Ultegranya pun juga masih belum ada lecetnya. Quick release yang biasanya merupakan bagian terluar yang sering nyender-nyender juga masih belum lecet. Jadi ini oke banget. Ada tulisan detail di sini. Tim machine. Jadi masih ori, semuanya masih original. Di bagian atas ini ada tulisan Swiss Design and Development. Swiss Design and Development. Oke. Nah, mungkin secara keseluruhan ini kurang begitu jelas karena videonya saya ambil pas malam. Jadi mudah-mudahan bisa menambah referensi teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan soal si sepeda ini, bisa kontak saya juga. Nah, si tim mesin ini juga bisa jadi opsi menarik untuk sepeda lightweight karena memang beratnya yang sangat impresif, cuma 6,6 kg aja. Dengan pedal berarti 7 kg masih kurang lah. Pedal itu sekitar 350 gram. Kalau yang karbon mungkin bahkan sekitar 275 gram aja. Jadi masih under 7 kg, which is very best value for this kind of road bike price. Oke, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan reviewnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan kontak saya. Mudah-mudahan saya punya waktu untuk ngejawab di YouTube karena emang udah jarang saya buka YouTube, sekarang nggak terlalu intens lagi. Kalau teman-teman mau komunikasi lebih intens, bisa follow dan DM di Warung Sepeda Jogja. Nanti saya akan coba bantu jawab di sana kalau pas saya buka akun Instagram kami. Kalau enggak nanti ada Mas Admin dan Mbak Amin yang bantu komunikasi ke teman-teman. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum.